Salam adik-adik, perkenalkan nama Miss Meidartati Gule. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Medan. Nah, pada saat ini kita masuk pada bab 5, gereja yang bergumul di dunia. Bahan Alkitabnya terambil dari Matius 5 ayat 3 sampai 12, Matius 5 ayat 46 sampai 48, Matius 21 ayat 28 sampai 31, Filipi 3 ayat 17 sampai 21 dan 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 12. Sebagai indikator pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama menyebutkan dua jenis keluarga negaraan yang dimiliki oleh setiap orang Kristen. Yang kedua, menjelaskan arti warga kerajaan sorga dan ciri-cirinya. Yang ketiga, menyebutkan hal-hal apa yang dapat dilakukan seorang Kristen sebagai warga kerajaan sorga dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, pada pembahasan kita harus tahu apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu. Sebagian orang mengira bahwa kerajaan sorga itu adalah suatu tempat jauh di atas langit. Di sanalah Allah berkedudukan, sehingga tempat itu juga disebut sebagai kerajaan Allah. Dan ada juga orang yang berpendapat kerajaan Allah itu adalah suatu pemerintahan yang akan terjadi di masa depan di muka bumi ini. Kerajaan itu akan dipimpin oleh Allah sendiri. Nah, kita harus tahu kerajaan Allah atau kerajaan surga itu istilah di dalam Injil Matius merupakan inti pengajaran Yesus Kristus sebagaimana dicatat di dalam Injil Sinoptik. Meskipun demikian, tidak berarti ketiga Injil menampilkan gambaran kerajaan Allah yang sama. Ada perbedaan-perbedaan yang menjadi ciri khas masing-masing Injil tersebut. Istilah kerajaan Allah meskipun belum memiliki makna yang sentral seperti dalam Perjanjian Baru, istilah tersebut dipakai dalam dua arti. Yang pertama, ketaatan pada hukum Taurat. Yang kedua, penyataan pemerintahan Allah yang akan datang atas seluruh dunia apabila segala bangsa telah ditaklukkan kepadanya. Kerajaan sorga yang sering pula disebut sebagai kerajaan Allah adalah inti pemerintahan Tuhan Yesus dalam pelayanannya di muka bumi. Di sini kita harus pahami bahwa sebagai seorang penulis Yahudi yang sangat kuat memegang tradisi Yahudi, berusaha mengganti istilah kerajaan Allah menjadi kerajaan sorga. Karena nama Allah tidak boleh diucapkan sembarangan. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagi adik-adik yang pertama yaitu, apakah kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu suatu tempat di sorga kelak yang disediakan untuk para pengikut Yesus? Yang kedua, apakah ini sama dengan suatu pemerintahan tertentu di dunia? Yang ketiga, atau dengan gereja tertentu? Sudah tentu tidak, saudara adik-adik, karena tidak ada satupun pemerintahan di bumi ini yang dapat mengklaim dirinya sebagai kerajaan Allah. Jadi, jelaslah bahwa kerajaan surga itu bukan suatu tempat yang ada di surga, bukan pula suatu wilayah tertentu di muka bumi, melainkan suatu keadaan ketika sekelompok orang
yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan bertindak sesuatu dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, hal ini menjadi semakin jelas ketika kita membaca dalam Matius 7 ayat 21 yang memuat kata-kata Tuhan Yesus. Demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kita ambil satu contoh, atau misalnya mereka bertengkar melulu, saling membenci, saling melontarkan fitnah, bahkan dapat jadi pula saling berkelahi dan membunuh. Nah, jelas semua ini bertentangan dengan kehendak Bapa yang ada di sorga. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Dari Matius 5 ayat 20. Dan sebaliknya, mungkin pula ada orang yang kata-katanya menolak apa yang diinginkan oleh Tuhan. Namun dalam hidupnya ternyata ia mencerminkan kehendak Tuhan. Nah, ciri-ciri kehidupan warga kerajaan sorga. Nah, pertanyaannya bagi kita, bagaimanakah ciri-ciri kehidupan seorang warga kerajaan sorga? Apa yang seharusnya menjadi cara hidup gereja sebagai kumpulan orang percaya? Nah, kita telah bahas dan singgung beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Apakah itu berarti menjadi warga kerajaan sorga sama dengan berbuat baik seperti yang dilakukan banyak orang lain? Kita tahu bahwa dalam khotbah di bukit, kita menemukan bahwa menjadi warga kerajaan surga bukanlah sekedar berbuat baik saja, namun dengan sikap dan perilakunya setiap hari. Tuhan Yesus menyebutkan ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga itu dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12. Ucapan-ucapan Tuhan Yesus ini menunjukkan nilai-nilai kerajaan surga yang seringkali berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Misalnya saja, dunia mengajarkan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang kaya, yang dapat membeli apa saja yang mereka inginkan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mendapatkan kebahagiaan itu karena kita merasa nyaman atau diberkati untuk menjadi berkat. Begitu juga yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Dan harus percaya diri dan meyakinkan diri dengan iman teguh kepada Tuhan. Nah, orang Kristen banyak menghadapi berbagai tantangan yang ada di dunia ini. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 12, kita sudah diingatkan bahwa sebagai pendatang dan perantau, kita harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, artinya ini keinginan-keinginan daging yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang membuat kita keliru menempatkan prioritas kita. Kita lebih menghargai benda-benda di dalam hidup kita ketimbang hal-hal yang lebih berharga dan berarti seperti keluarga kita, cinta kasih, sahabat-sahabat kita yang sejati, sukacita yang sungguh-sungguh. Nah, akibatnya hidup kita menjadi dangkal dan hampa. Sebagai gereja Tuhan di muka bumi, kita dipanggil untuk memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 12. Nah, orang lupa bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak suka bila orang saling memperebutkan kedudukan dan berusaha menonjolkan diri. Ia pernah mengatakan di dalam Matius 20 ayat 16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Biarlah ayat ini menjadi ayat renungan kita adik-adik, dan minggu depan akan kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Terima kasih. Shalom adik-adik.